everyone, let me introduce myself. My name is Dela Veronazwa, MPM 2441111N1, and I'm from class MNG24C. Okay, and this season we will explore a concept that plays actual role in mathematics, science, business, and even in our everyday thinking. That concept is probability, whether we realize it or not. Probability impacts many decisions we make when we watch the weather, protect when companies, predict future demand, when we advertise, or even when we make small cause such as guessing what might happening next in our. Oke, kita masuk ke materi probabilitas. Probabilitas pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang peluang atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu hidup dalam ketidakpastian. Kita tidak pernah benar-benar tahu apakah hari ini akan hujan, apakah sebuah bisnis akan untung besar, apakah seorang pelanggan akan membeli produk tertentu, dan atau apakah akan muncul angka genap saat kita melempar dadu. Karena ketidakpastian inilah probabilitas menjadi penting. Dengan probabilitas, kita tidak hanya menebak tetapi memperkirakan secara terukur seberapa besar peluang suatu kejadian dapat terjadi. Nah, untuk memahami probabilitas dengan baik, kita perlu mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sebuah percobaan. Dalam konteks probabilitas, percobaan bukanlah eksperimen laboratorium, tetapi setiap kegiatan yang menghasilkan suatu hasil yang tidak pasti, seperti melempar koin, mengulang dadu, menarik kartu dari sebuah set kartu, atau bahkan mengamati apakah pelanggan datang di jam tertentu, atau bahkan mengamati apakah pelanggan datang di jam tertentu, semuanya dapat disebut sebagai percobaan. Dari setiap percobaan kita akan mendapatkan hasil tertentu. Dari kumpulan semua kemungkinan hasil inilah yang disebut ruang sampel. Misalnya ketika kita melempar sebuah koin, ruang sampelnya hanya terdiri dari dua kemungkinan, angka atau gambar. Sementara pada sebuah dadu terdapat 6 kemungkinan hasil, yaitu angka 1 hingga 6. Dari ruang sampel inilah kita menentukan kejadian, yaitu hasil tertentu atau kumpulan hasil tertentu yang ingin kita ketahui peluangnya. Konsep probabilitas juga seringkali dijelaskan melalui rumus dasar, yaitu membandingkan jumlah kejadian yang kita inginkan dengan jumlah seluruh kemungkinan dalam ruang sampel. Misalnya, jika kita ingin mengetahui peluang muncul angka 3 saat lempar dadu, maka peluangnya adalah 1 dari 6 karena hanya ada satu angka 3 di antara 6 kemungkinan hasil. Hasil dari perhitungan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk pecahan, desimal, atau persentase. Konsep sederhana inilah yang menjadi dasar dari banyak analisis probabilitas yang lebih kompleks. Namun, dalam kehidupan nyata, probabilitas tidak selalu sederhana seperti perhitungan pada dadu atau koin. Ada berbagai cara untuk menentukan probabilitas suatu kejadian. Dalam pendekatan klasik, kita menganggap semua hasil memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi. Ini biasanya berlaku dalam permainan peluang seperti koin, dadu, atau kartu. Dalam pendekatan empiris, probabilitas dihitung berdasarkan data dan pengamatan. Sebagai contoh, peluang hujan biasanya dihitung berdasarkan catatan cuaca akurat perkiraan probabilitas. Ada juga pendekatan subjektif, yaitu probabilitas yang ditentukan berdasarkan opini atau penilaian seseorang. Hal ini terjadi dalam dunia bisnis atau olahraga, ketika seseorang memperkirakan peluang sebuah tim menang berdasarkan pengalaman atau pengetahuannya. Dalam mempelajari probabilitas, ada hubungan penting antara suatu kejadian dengan kejadian lainnya. Salah satunya adalah kejadian saling lepas, yaitu dua kejadian yang tidak dapat terjadi pada waktu yang sama. Sebagai contohnya,
Pada satu kali lemparan dadu, angka 3 dan angka 5 tidak mungkin muncul bersamaan. Ada pula kejadian tidak saling lepas, yaitu dua kejadian yang bisa terjadi bersamaan. Misalnya, dalam sebuah survei, seorang bisa saja menyukai kopi sekaligus menyukai teh. Interaksi antara kejadian seperti ini membuat kita perlu memperhitungkan peluang gabungan atau peluang total dari dua atau kejadian. Konsep lain yang penting adalah probabilitas bersyarat. Ini adalah peluang suatu kejadian terjadi dengan syarat bahwa kejadian lain sudah terjadi terlebih dahulu. Probabilitas bersyarat sering digunakan dalam penelitian, perhitungan risiko, hingga strategi bisnis. Misalnya, peluang seorang membeli skincare atau berbeda jika kita mengetahui bahwa orang tersebut pernah membeli produk serupa sebelumnya. Informasi tambahan ini mempengaruhi perhitungan peluang dan membuat analisis menjadi lebih akurat lagi. Probabilitas juga sangat erat kaitannya dengan pengambilan keputusan. Dalam dunia bisnis, probabilitas digunakan untuk meramalkan penjualan, menghitung risiko investasi, dan menentukan strategi pemasaran. Dan bahkan untuk mengelola stok barang ketika sebuah perusahaan memprediksi permintaan di masa depan. Mereka mengandalkan data historis dan teknik probabilitas untuk memperkirakan jumlah produk yang harus diproduksi. Nah, jika prediksi terlalu rendah, pengusaha bisa kehabisan stok. Tetapi jika prediksi terlalu tinggi, bisa terjadi pemborosan. Karena itu, probabilitas membantu perusahaan menyimpulkan keputusan dan minimalkan risiko. Probabilitas juga membantu kita memahami fenomena besar seperti survei dan penelitian. Ketika peneliti melakukan survei, mereka menggunakan konsep probabilitas untuk memastikan sampel yang dipilih mampu mewakili populasi. Ini sangat penting dalam penelitian sosial, ekonomi, hingga kesehatan. Tanpa pemahaman probabilitas, hasil penelitian dapat menjadi tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. Probabilitas biasanya diukur dengan angka antara 0 sampai 1. Nilai 0 berarti suatu peristiwa tidak akan terjadi sama sekali, sementara nilai 1 berarti peristiwa pasti terjadi. Jika peluang mendekati 1, berarti kejadian itu sangat mungkin terjadi, maupun sebaliknya. Jika peluang mendekati 0, berarti peristiwa tersebut hampir tidak mungkin terjadi. Misalnya ketika melempar sebuah koin yang seimbang, peluang munculnya sisi gambar atau angka adalah sama, yaitu 0,5. Angka ini menunjukkan bahwa kedua hasil memiliki kemungkinan terjadi yang sangat seimbang. Nah, dalam statistika juga, probabilitas juga digunakan untuk memahami hubungan antara suatu kejadian dengan kejadian lainnya. Kadang-kadang, dua kejadian tidak saling mempengaruhi, seperti hasil lemparan dadu satu dengan lemparan berikutnya. Namun, pada situasi lain, suatu kejadian dapat mempengaruhi peluang kejadian berikutnya. Contohnya sederhana adalah mengambil kartu dari sebuah dek kartu tanpa mengembalikannya. Jika satu kartu sudah diambil, jumlah kartu berkurang dan peluang untuk kejadian berikutnya ikut berubah juga. Dengan memahami probabilitas juga, seseorang dapat berpikir lebih logis dan terstruktur dalam menghadapi ketidakpastian. Probabilitas bukan hanya tentang angka, tetapi tentang cara memahami situasi yang tidak pasti secara lebih rasional. Probabilitas membantu kita menghindari asumsi yang salah dan membuat keputusan lebih akurat berdasarkan data dan analisis, bukan sekedar tebakan saja. Pada akhirnya, probabilitas adalah salah satu fondasi utama dalam statistika karena memungkinkan kita membuat umumkan prediksi kejadian atau mengukur resiko dengan lebih tepat. Nah, probabilitas juga berkaitan erat dengan konsep harapan atau nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi merupakan gambaran tentang rata-rata hasil yang dapat kita harapkan dalam jangka panjang. Misalnya, jika seorang pemain melakukan permainan berulang kali, nilai ekspektasi akan menunjukkan apa yang sebenarnya ia dapatkan rata-rata. Bukan hanya hasil sekali bermain, konsep ini juga banyak digunakan dalam ekonomi dan bisnis, terutama dalam analisis risiko. Dengan mengetahui nilai ekspektasi, perusahaan dapat menentukan strategi terbaik untuk meminimalkan kerugian dan maksimalkan keuntungannya. Segitu saja materi hari ini tentang probabilitas. Saya Dela Nazwa. Terima kasih sudah menonton. Thank you.